malah sempat dibawa ke salah satu rumah sakit di daerah kota itu, Pak. Diperiksa sama Pak dokter, istrinya pimpinan saya itu dia tidak mempunyai riwayat sakit sama sekali, Pak. Itu kan aneh. Katanya di atas itu kayak ada makhluk yang terjepit. Makhluk yang ada di dalamnya itu sudah ada yang keluar. Lah ini yang paling susah, Pak. Jenengan tadi lihatnya kan mie instan. Kalau dilihat secara mata telanjang emang mie instan, Mas. Tapi nek jenengan tak buka mata batin itu bukan. Itu ternyata kelabang, Mas. Kelabang. Dam. Siap. Tak mulai ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini saya kembali menghadirkan seorang narasumber. Narasumber kita bernama Kang Irul atau biasa dipanggil Kang Iyung. Nah, di kesempatan kali ini Kang Irul ini ingin membagikan satu cerita, tentunya yang berkaitan dengan horor ataupun kejadian mistis. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita kenalan terlebih dahulu dengan Kang Irul. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Pak. Aku manggilnya Mas apa Kang? Kang boleh, Mas boleh. Mas boleh ya? Boleh. Oke, soalnya awalnya aku kenal Kang Irul ini dari satu channelnya ini, makanya channelnya Kang Irul ini dia juga pemain YouTube konten kreator ya Kang ya, makanya aku manggilnya Kang Irul. Nah, kesibukannya apa sekarang Kang Irul? Kesibukan saya per hari-hari seperti sama dengan Pak Arga yang mau bikin konten. Tapi gitu ya? Kontennya ini lebih ke sinetron, Pak. Konten sinetron gitu. Tapi dengan adanya sering menonton video-video konten kreator tentang berbau-bau horor, akhirnya Kang Irul berusaha untuk terjun ke dunia horor ini, Pak. Oh, jadi masuk ke dunia horor. Alhamdulillah. Tapi memang punya ketertarikan gitu dengan dunia horor ataupun hal mistis gitu, punya ketertarikan? Punya. Karena mengandung misteri, Mas. Rahasianya besar gitu kalau hal-hal gaib ya. Nah, selain daripada kesibukan sebagai konten kreator, apa ada kesibukan lain gitu, Mas? Pekerjaan lain? Kesibukan lain ya mungkin tetap mengurus anak ya, mengurus anak dan membantu istri di rumah jualan. Istri di rumah. Oh, istri dagang jualan. Ya. Oke, alhamdulillah. Baik Kang Irul, ini biar rencang-rencang ini tahu, ini Kang Irul ini mau menceritakan tentang kisah horor apa? Jadi begini, Pak. Dulu saya pernah mempunyai pengalaman itu. Jadi di saat saya kerja di salah satu kota di Jawa Tengah, itu dulu kayak ada antara pimpinan saya dan kasir, Pak. Jadi mereka itu saling kayak serangan santet gitu loh, Pak. Serangan santet. Serangan santet. Oke, menarik. Ini kasusnya apa itu? Kalau kasus berarti mungkin atau dari warisan atau pimpinan saya itu pernah bermain cinta dengan kasirnya ini, Pak. Oh. Nah, mungkin kasirnya ini merasakan sakit hati. Oke, berarti kasusnya sakit hati. Baik, mungkin bisa ditahan dulu ya Kang Irul ini biar rencang-rencang penasaran. Nah, sebelum kita memulai masuk dari cerita Kang Irul ini punya channel YouTube. Channel YouTube-nya namanya apa, Kang? Channel YouTube-nya namanya Kang Irul Misteri. Kang Irul Misteri. Itu menceritakan tentang? Itu menceritakan cerita horor yang dibungkus secara komedi ya ini. Jadi agak beda. Oh, agak beda. Jadi horor komedi genrenya. Baik, yang penasaran bisa langsung saja nanti saya kasih di bawah video ini atau bisa langsung cek di kolom deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama, Sugeng Rawuh in segmen Dia Datang. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan pun
Baik Kang Irul, ini bisa diceritakan sama rencang-rencang semua tentang kisah ini, pengalamannya. Jadi seperti ini Pak Arga. Dulu kejadian ini tepat pada tahun 2015. 2015. Ya mungkin bisa dikatakan sekitar 8 tahun ya Pak. 8 tahun. 8 tahun. Jadi dulu itu saya pernah bekerja di salah satu di kota Jawa Tengah. Untuk tempat sengaja biasa Kang Irul samarkan ya Kak. Samarkan. Biar menjaga privasi lah. Jadi seperti ini Pak. Kang Irul itu bekerja di salah satu instansi keuangan. Kayak semacam koperasi lah. Di saat Kang Irul bekerja di situ, keadaan itu masih sangat harmonis sekali Pak. Tapi keharmonisan itu ternyata ditutup dengan adanya seperti kayak apa ya, semacam kayak menyimpan sesuatu hal yang Kang Irul itu tidak mengerti. Jadi setelah lambat laun, setelah mungkin cukup lama, akhirnya pimpinan saya itu mempunyai istri Pak. Dulunya itu dia tidak ikut di kantor, dia itu tinggal di rumah. Nah setelah Kang Irul bekerja di situ, istrinya itu datang ke kantor. Istrinya datang ke kantor itu, dia itu mempunyai firasat Pak, jika suaminya itu melakukan kayak nyeleweng di belakangnya. Selingkuh. Iya. Setelah berjalannya waktu, ternyata memang benar. Sedikit mulai tercium bau-bau yang mungkin agak mencurigakan. Sampailah sudah sekian lama, tiba-tiba itu istri dari pimpinan saya itu kayak apa ya, semacam kayak ada yang kayak merasuki Pak. Tapi di sini kita sama teman-teman itu kan berpikiran yang positif dulu Pak. Ya mungkin dia karena mungkin kecapean, mungkin karena gimana, jadi ya, gitu. Iya, coba berpikir positif. Tapi setelah itu terjadi berulang-ulang kali, akhirnya bos saya itu Pak, pimpinan saya itu mencari tahu sebenarnya ini ada apa. Lah dilalah dari teman saya Pak, dia kan kita bekerja sama lah di tempat itu, teman saya masih sama orang kota itu juga. Satu kantor itu? Satu kantor. Dia memberi masukan kepada bos saya jika teman saya itu punya kenalan orang pintar. Akhirnya bos saya itu agak tertarik. Akhirnya menyuruh dia untuk mengantar ke rumah orang pintar itu Pak. Paranormal gitu ya? Ya semacam iyalah kayak paranormal. Setelah diantar ke sana, bos saya itu mungkin bercerita tentang kejadian yang menimpa dengan istrinya. Setelah bercerita bla 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 panjang lebar, akhirnya orang pintar dari teman saya itu, dia itu sontak mengatakan jika istrinya itu ternyata ada yang gawe Pak. Gawe itu berarti kayak membuat apa ya Pak? Oh, ada yang ngirim gitu? Iya, seperti kayak ada yang ngirim lah. Setelah dengan adanya jawaban dari orang pintar itu, pimpinan saya kan jadi bertanya-tanya sendiri Pak. Kira-kira siapa nih? Siapa yang membuat istri saya jadi seperti ini? Kok tega gitu loh. Jadi mulai berprasangka. Berprasangka buruk. Tapi bos saya itu belum mempunyai pikiran jika ternyata yang mengirim itu orang dalam. Setelah dicari tahu cukup lama, akhirnya pimpinan saya kan penasaran Pak. Dia berarti beranilah mengeluarkan uang banyak untuk mencari tahu siapa nih Pak pelakunya. Sampai kadang per bulan itu bisa mengeluarkan sampai budget 5 juta lah. Untuk apa ya? Untuk menyembuhkan penyakitnya istrinya itu Pak. Ke paranormal itu Pak? Iya. Sampailah sudah cukup lama, akhirnya paranormal itu menemukan jawabannya. Jika yang terjadi dengan istri Anda itu Pak,
itu adalah apa ya, berarti kelakuan dari salah satu karyawan Bapak. Oke. Akhirnya pimpinan saya pun dia mulai menerka-nerka ini Pak, antara saya pribadi atau teman saya itu 2. Jadi pimpinan saya itu punya bawahan 4 Pak. 4. Jadi saya, terus teman saya, terus teman saya lagi, terus lah ini yang cewek. Tapi kan pimpinan saya itu masih bingung, tidak mau menuduh dari keempat karyawannya ini. Setelah cukup lama, akhirnya dia tahu Pak, jika pelakunya itu adalah dari salah satu kami berempat, dan ternyata si wanita ini. Yang itu sebagai kasir. Iya. Sebagai kasir itu. Setelahnya bagaimana dengan kondisi itu, Mas? Kalau dilihat dari kondisi, dilihat dari tubuh ya Pak, kalau dilihat secara kasat mata tidak terjadi hal-hal yang janggal. Dia seperti layaknya orang yang sehat walafiat. Jadi masih beraktivitas? Masih beraktivitas. Malah sempat dibawa ke salah satu rumah sakit di daerah kota itu Pak. Diperiksa sama Pak dokter. Istrinya pimpinan saya itu dia tidak mempunyai riwayat sakit sama sekali Pak. Itu kan aneh. Diagnosanya tidak ada? Tidak ada penyakit sama sekali. Berapa kali dibawa itu? Ya mungkin sudah 2 kali. 2 kali. Saya sebagai maksudnya anak buah ya Pak, kan tetap mengantar lah, tidak mungkin membiarkan saya, tetap mengantar ke rumah sakit itu. Bahkan dari bos saya juga bilang ke saya dan 2 teman saya jika istrinya itu tidak mengalami penyakit sama sekali. Akhirnya kan saya kan, masa tidak ada penyakitnya sama sekali Pak? Jadi kan kita semakin bingung Pak. Katanya sakit, tapi dibawa ke rumah sakit kok tidak ada riwayat penyakitnya. Diagnosanya nihil. Nihil berarti Pak. Jadi sewaktu Mas Kang Irul ini bekerja di koperasi itu ya, itu pernah mengalami kejanggalan ataupun hal-hal mistis Mas? Karena yang berkaitan dengan ini. Pernah Pak. Berarti di saat pagi hari Pak, itu kan seperti biasalah di koperasi kan sering ada acara briefing itu Pak, di dalam ruangan lain lah. Briefing. Di situ juga ada salah satu tim audit datang dari pusat. Kita mengadakan briefing. Di saat briefing sedang dimulai, dengan maksudnya ada acara apa ya, berarti kayak membahas tentang pekerjaan Pak. Di situ juga tiba-tiba istri dari bos saya itu berteriak Pak sangat kencang di kamar. Jadi kantornya satu rumah? Satu rumah. Dengan bosnya? Berteriak kencang? Berteriak kenapa kencang. Mas? Ya saya ya orang berarti bodoh ya Pak, tidak tahu menahu tentang maksudnya dunia goib. Jadi seketika saja saya dan teman-teman dengan atasan saya seketika keluar dari ruangan itu dan masuk ke kamarnya istri bos saya Pak. Suasana jadi ricuh. Terus juga dari tim audit, mereka malah seakan-akan tidak percaya jika adanya hal-hal goib. Lalu ternyata kenapa itu istrinya? Di dalam itu? Kejadian itu dilalah bos saya itu kan sudah tahu Pak, sudah tahu jika pelakunya ini kasirnya tadi. Tapi dia mencoba untuk meredam amarahnya. Maksudnya meredam, intinya itu berarti ya nanti kamu bakal ketahuan sendiri. Didiemin aja. Berarti masih kerja itu ya? Masih kerja. Setelah istrinya itu berteriak-teriak sangat kencang, saya dan 2 teman saya dan bos saya itu akhirnya kan masuk, terus mencoba untuk menenangin. Tapi pimpinan saya itu kan akhirnya sudah, kesabaran itu sudah habis Pak. Istrinya kesurupan itu? Kesurupan. Sempat ya apa ya, berarti tubuhnya itu kayak membal itu berarti Pak. Berarti kayak terbuang satu iya, gitu itu. Di atas
kasur berarti di atas kasur spring bed Pak. Wah. Itu pagi. Itu sekitar jam 9 pagi. Jadi teriak-teriak sambil kayak gini. Naik turun itu. Naik turun. Oke, setelahnya gimana itu, dipanggilin kiai atau? Enggak, berarti dengan adanya kejadian itu, pimpinan saya itu seketika langsung akan memukul kasirnya. Saat itu juga. Saking sabarnya itu sudah habis. Tapi kan di sini saya dan teman-teman berusaha untuk memegang berarti Pak. Melerai, Berarti menenangkan. saya bahkan sampai tak peluk itu Pak, pimpinan saya. Tak peluk saking kuatnya lah biar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, Terlebih berujung kriminal. iya di situ juga kan ada tim audit Pak. Jadi kan kita Malu-malu. nggak mungkin lah Iya. berusaha semaksimal mungkin untuk meredam. Lah dari kasirnya itu ya saya juga nggak tahu dia itu tahu yang sebenarnya apa dia pura-pura nggak tahu. Dia seakan-akan itu santai Pak menghadapi kejadian seperti itu. Pada waktu itu. Tim audit juga nggak peduli. Tim audit malah dia seakan-akan mitos, nggak percaya dengan adanya hal gaib. Oh, berarti bos Kang Irul ini dulu pimpinan cabang gitu? Pimpinan cabang. Oh, oke. Lalu selanjutnya gimana Mas itu setelah kejadian itu? Setelah dengan adanya kejadian seperti itu, akhirnya kan temennya tadi kan ada yang mempunyai teman pintar itu Pak, dipanggil itu setiap ada maksudnya istrinya mengalami kumat, dipanggil Pak, ditelepon dia, Mbah, tolong Mbah ini istri saya kumat. Datanglah itu Pak, datang terus diobatin, alhamdulillah kadang reda hilang. Itu orang tua paranormal? Itu kalau di umuran sekitar 50 tahun. Orangnya itu tinggi besar, botak. Nah, yang aku penasaran ini ya Mas, ini kan berarti santet ya? Santet, benar. Santet ya, jadi sihir ya, itu menurut itu. Nah setelah kejadian itu mau mukul tadi kan bosnya sempat emosi dengan kasirnya itu, selanjutnya kasir itu bagaimana nasibnya di situ? Kasirnya itu berarti dia seakan-akan tidak merasakan terjadi hal-hal yang negatif Pak, dia santai-santai saja. Oh, berarti kayak apa ya, berpura-pura? Ya berpura-pura atau tidak berpura-pura, saya kan juga nggak tahu Pak ya, soalnya ini yang tahu kan antara bos saya dan kasirnya, soalnya mereka dahulu kan pernah melakukan apa saya juga nggak tahu. Oke lah, berarti yang menyebutkan kalau pelakunya itu adalah si kasir cewek itu kan, itu siapa, orang pintar tadi? Jadi orang pintar itu akhirnya dia menguat apa yang menyerang dari istri bos saya. Benar-benar ini orangnya gitu? Iya. Oke. Ini pertanyaanku, kenapa enggak dipecat ya Dam? Kenapa enggak dipecat? Lah itu Pak, yang saya juga bingung. Tapi ya mungkin dari beberapa teman saya sempat mengklarifikasi Pak, sempat bertanya kepada si kasir. Mbak, apa benar yang melakukan santet kepada bos saya itu sampean? Langsung tanya. Ada gitu. Tanya Pak. Tapi kan kita nanya seperti itu, sana malah marah Pak. Jelas marah itu. Berarti Bapak Suto kan? Seakan-akan kita menuduh. Oke. Iya. Lalu? Jadi di sini itu apa ya, kayak ada ketimpangan simpang siur yang belum terpecahkan loh Pak. Oke. Menurut paranormal dari teman saya pelakunya kasir, tapi dari salah satu teman saya yang tanya kepada Bu Kasir, dia juga marah. Seakan-akan dia bukan pelakunya itu loh Pak. Oke. Jadi kan susah. Jadi setelah ada kejadian kayak gitu, kerja ini tetap berjalan. Akan tetapi bagaimana itu hubungan Kang Irul, teman-teman dan kasir itu? Kalau hubungan saya pribadi dengan pimpinan, dengan Bu Kasir sih, saya tidak ada rasa maksudnya yang crash Pak. Crash itu berarti tidak cocok. Saya cocok semua. Oke. Tapi kan dari
salah satu teman saya ini loh Pak, bahkan 2, itu mereka sangat ketakutan. Ketakutan. Kok bisa ketakutan? Soalnya mereka itu mungkin sudah merasa kalau pelakunya ini. Oh, jadi sudah memang benar-benar yakin. Iya. Itu ketakutannya gimana Mas? Ya dengan adanya pengakuan dari yang mengobati istrinya bos saya itu loh Pak. Jika pelakunya adalah si Bukasir. Jadi tidak mau deketin gitu lagi? Ya mungkin jaga jarak. Jaga jarak. Setelah itu Bukasir ini seperti ini nggak, apa berusaha mendekati kalian gitu dulu gitu? Apa tetap dia berusaha akrab lagi? Tetap setiap hari berinteraksi Pak dengan baik. Tidak pernah dia memperlihatkan bahwa aku sudah diginiin. Enggak. Dia malah lebih profesional. Satu kantor, ya kalau dia butuh apa, dia pengen ngomong sama apa, ya dia ngomong. Bahkan sampai ke pimpinan pun dia berani ngomong. Pak, ini ada ini. Profesional Pak. Tapi kan tetap di hatinya pimpinan itu dia tetap menyimpan amarah yang sangat dalam. Dan sampai pada akhirnya itu berhasil dibuktikan Mas? Berhasil dibuktikan. Tapi saya pribadi, saya juga kurang percaya Pak. Oke. Soalnya setiap Bukasir itu membawa kayak makanan kecil, apa makanan ringan, itu dari teman-teman saya tidak ada yang berani untuk memakannya. Oh, takut itu Takut, tadi. saking takutnya. Jadi, tapi tidak terkecuali dengan saya Pak. Saya malah bawa sini, tak makan semua itu. oh kalau ada makanan. Iya. Kenapa kok berani? Ya saya berpikiran positif aja Pak. Saya dengan Bukasir tidak pernah mempunyai permasalahan. Kalaupun dia mempunyai masalah dengan orang lain, ya otomatis dia tidak mungkin menyerang kepada saya. Jadi kalau dia membawa makanan, terus makanan itu kok semisal ada kayak guna-gunanya, kalau itu pun tak makan saya percaya aja Pak, itu nggak bakal menyerang sama saya. Soalnya makanan itu udah pasti dihususkan buat yang akan diserang. Oke. Kan kalau Mas Irul yang makan ini bukan sasarannya, nggak mungkin kena ya. Oh kayak gitu ya, mungkin cara kerjanya. Oke. Nah setelah itu pimpinan itu bos Kang Irul ini punya dendam ataupun pernah apa enggak dengar cerita gitu? Kalau dari dahulu mungkin dia pernah memacari memacari Bukasirnya ini sebelum saya masuk kerja di situ. Jadi setelah kejadian istrinya seperti itu, maksud saya ada dendam atau ada dia membalas atau gitu? Kalau ada dendam mungkin ya pasti ada ya Pak. Tapi kan kalau untuk dari sana akan membalas atau tidak kan itu urusan dari keluarga sana. Gitu. Jadi tidak dengar berita itu? Tidak dengar berarti. Jadi Kang Irul ini sempat ngantar ke rumah sakit, sempat. Terus ke orang pintarnya juga sempat ngantar Kang Irul. Oke. Itu letaknya jauh gitu? Lokasinya? Lumayan jauh Pak. Itu dekat ya di kota tapi sebelah selatannya gitu Pak. Berkali-kali ngantar atau? Itu sekitar berapa kali? Ya mungkin 1-2 kali kita ke sana silaturahim Pak. Silaturahim sambil dari pimpinan saya itu curhat ke bapak dia, mungkin dia sekelas kayak bapak Kiai, dia curhat panjang lebar. Mungkin dari Pak Kiai itu mengasih nasihat, intinya jangan seudon dulu lah mungkin, tanpa adanya bukti yang benar-benar kuat itu. Dan ada enggak kejadian yang Mas Irul ini melihat aneh ketika mengantar ke sana atau? Kalau pas kejadian aneh itu pas jam 10 malam kayaknya Pak. Jadi istri bos saya itu mulai kumat, tapi dia nggak teriak-teriak. Dia cuma kayak menuding-nuding ke area belakang tuh Pak, dapur. Oke. Nah di dapur itu kan kayak ada toren ya Pak, yang buat ngisi air itu sih, yang ke tenaga air besar. Iya. Itu istri bos saya itu sempat menuding-nuding ke arah atas Pak. Toren itu? Iya.
Katanya di atas itu kayak ada makhluk yang terjepit. Makhluk yang terjepit. Nah itu kan saya yang sebagai orang biasa ya Pak, nggak tahu dunia goib. Kita kan cuma ya antara percaya sama tidak percaya. Tapi kata yang paranormal itu emang ada di situ. Jadi kayak ada kayak mungkin kiriman yang masuk, tapi dia nggak berhasil masuk Pak, terjepit di lokasi toren itu. Jin itu wujudnya apa? Ya kalau wujud, katanya, aduh saya kurang agak lupa itu Pak. Tapi yang jelas ada makhluk astral yang terjepit di toren. Itu kondisinya mau nyerang berarti? Mungkin kayak kiriman tapi nggak sempat masuk, akhirnya terjepit. Iya. Oke, berarti sosok yang dikirim itu ya mungkin ya. Oke Kang Irul. Lalu pernah nggak nganter gitu ke paranormal ke sana ketika di sana mengalami hal yang Mas Irul ini benar-benar pas nganter saya itu datang telat Pak. Telat oke. Berarti bos saya itu datang ke sana duluan. Akhirnya setelah datang ke sana mereka ngabarin, Mas saya sudah di rumahnya Pak Kiai, nanti sampai nyusul yo, seperti itu. Iya Pak, saya kan baru pulang itu Pak. Dulu kan di koperasi kerja sampai malam Pak, kadang jam 9 baru pulang. Jadi kita nyampe kantor juga rekap dulu, laporan dulu, setelah selesai mandi baru bisa nyantai-nyantai lah. Lah itu saya pulang cukup malam, saya berangkat nyusul ke lokasi pun itu sekitar udah jam-jam 11 malam. Dari kota nyampe ke bagian selatan yang cukup jauh, jalannya juga jarang ada lampunya itu Pak. Gelap. Oke. Sampai di sana ada mengalami kejadian apa? Paling saya itu salah jalur Pak. Oh salah jalur. Yang harusnya belok saya itu lurus. Jadi saya itu posisinya itu bonceng Pak. Jadi yang di depan itu teman saya. Saya itu merasakan ini kok kayaknya jalannya bukan ke sini. Kayaknya ini Mas, ini kayaknya jalannya salah Mas. Jalannya nggak seperti ini Mas, nggak naik. Jalannya itu landai. Tapi ini naik Pak. Setelah cukup jauh, ternyata benar. Kita mungkin udah kebablasan sekitar hampir 2 kilo lebih Pak. Waduh, cukup jauh ya. Malam-malam itu. Malam-malam itu. Di saat saya nyusul itu Pak ya, terus saya bablas, terus saya balik lagi. Terus sampai di lokasi itu sekitar jam-jam 12 malam Pak. Jam 12 malam kita sudah sampai, bahkan tempatnya itu padepokannya itu di tengah sawah Pak. Kita motornya dijaga di pinggir jalan, tapi kan tetap demi keamanan kendaraan kita punya staf Pak. Kita jalan kaki Pak menuju ke padepokan itu sekitar ya cukup jauh lah. Tapi nggak jauh-jauh sekali, sekitar 50 meter dari jalan. Padepokannya itu di tengah sawah yang kecil. Kita sudah sampai di sana, sudah rame, sudah ada bos saya, istrinya, terus sama anak-anaknya 2, terus sama teman saya di sana juga udah 3. Berarti saya terakhir ada 2. Setelah sampai di sana, bos saya itu sudah meminta tolong kepada Pak Kiai untuk menyembuhkan istrinya Pak. Lah di sana istrinya bos saya itu pun dia dalam keadaan sadar, dia tahu kalau dia ingin disembuhkan Pak. Normal. Akhirnya disuruh duduk sama Pak Kiai di padepokan. Lah di depannya itu kata Pak Kiai, saya suruh duduk di depannya Pak, harus ada bertiga. Metodenya apa itu Mas Ruqyah? Metodenya semacam kayak ruqyah berarti Pak. Ruqyah, menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Iya. Oke, setelahnya gimana nih? Setelah akan dimulai Pak Kiai kan masih aba-aba. Mas, ini sebentar lagi tak mulai. Terus saya dan teman-teman kan, ya Pak Kiai, siap ya Mas. Ya akhirnya dimulai itu Pak. Pak Kiai mulai membaca surat-surat Al-Quran. Awal tidak terjadi hal-hal yang aneh Pak, masih biasa. Tapi setelah cukup
lama Pak Kiai membaca ayat-ayat Al-Quran, itu mulai ada pergerakan dari istrinya bos saya itu sudah mulai agak goyang-goyang itu tubuhnya Pak. Yang tadinya diam, tidak ada pergerakan, mulai goyang dari kepala, mulai goyang. Saya yang harus siap ya Pak, berarti siap takutnya kan berontak itu. Ngamuk gitu. Ngamuk. Nah setelah itu cukup lama, yang tadinya goyang-goyang, seketika langsung dia tuh terjatuh Pak. Terjatuh sampai berarti apa ya, kayak kakinya itu menendang-nendang. Sontak saya dan teman-teman langsung memegang kaki. Ada yang megang kaki, ada yang megang tangan. Tapi teman saya ini yang satu, dia takut Pak. Padahal dia punya badan yang besar tapi takut. Nggak megang. Ketika dipegang itu gimana Mas kekuatannya? Ya mungkin sangat apa ya, kuat sekali Pak. Itu kayak bukan tenaga cewek. Jadi kuat banget. Untuk teriak-teriak. Teriak-teriak. Setelah cukup lama, mungkin dari Pak Kiai sedikit membocorkan lah jika makhluk yang ada di dalamnya itu sudah ada yang keluar. Nah ini yang paling susah Pak. Kata Pak Kiai. Nggak cuma satu. Kata Pak Kiai, Mas, ini tolong dipegang yang lebih erat lagi Mas, yang lebih kuat. Terus kan saya penasaran, emang kenapa Pak Kiai kok suruh megang erat? Ini soalnya ada satu lagi Mas, ini yang paling susah. Bandel. Itu. Terus gimana? Ya setelah saya dan Pak Kiai saling kerjasama, kami pun semakin kuat memegang, teman saya juga makin kuat. Terus dari bos saya otomatis kan juga ikut memegang Pak, dia kan suaminya harus bertanggung jawab. Ini teman saya ini yang nggak berani, semakin kuat akhirnya terus dibacain terus, bahkan kayak Pak Kiai itu sempat memegang kepalanya istri bos saya itu Pak, seakan-akan dia mau menarik dari atas kepala ini loh Pak. Ya sangat mungkin berat sih, saya lihat juga kayaknya koyo ngopo sih wujudnya, seperti apa ya wujudnya kira-kira. Penasaran juga. Penasaran. Nanti dari atas kepala Mas ubun-ubun. Dari ke atas mungkin mau dicabut sama Pak Kiai. Keluarnya dari situ. Dari kepala. Setelahnya gimana dia? Setelah keluar, ya dia akhirnya mutah itu Pak. Mutah. Jatuh, dia akhirnya mutah. Mutah. Ya mutah ya mungkin kayak saya lihat biasa seperti kayak mie instan. Lalu? Mie instan biasa, tapi mie instannya itu seakan kayak bergerak-gerak itu loh Pak. Ya mungkin kan kayak biasalah, mungkin apa ya, orang banyak sih ya Pak mie instannya. Jadi ya menurut saya sih gerak-gerak biasa, lumrah seperti itu. Berarti habis makan mie mungkin? Ya nggak tahu juga. Setelah seperti itu, saya kan penasaran dengan Pak Kiai. Pak lah ini kok mutanya malah mie instan. Akhirnya Pak Kiai diam dulu, nunggu maksudnya istrinya bos saya itu dibawa ke kamar. Kondisinya tidak sadar? Pingsan itu. Pingsan, dibawa ke kamar. Setelah bawa kamar itu dibereskan Pak mie instannya. Dibereskan, harus dibuang. Setelah sudah kondusif, barulah Pak Kiai bercerita dengan saya dan teman-teman. Jadi seperti ini Mas, jenengan tadi lihatnya kan mie instan. Ya emang itu mie instan Pak Kiai, emang apalagi. Kalau dilihat secara mata telanjang emang mie instan Mas, tapi nek jenengan tak buka mata batin itu bukan. Saya kan penasaran Pak, maksudnya pripun Pak Kiai? Jadi sing tadi Mas Irul lihat itu ternyata kelabang Mas. Kelabang. Saya dan teman-teman akhirnya kaget Pak. Kita yang ibaratnya orang bodoh semua, nggak tahu dunia goib, ya kaget. Kelabang Pak Kiai. Banyak kan? Ya banyak Pak. Ya kalau makan mie instan kan mungkin kita satu porsi Pak ya, yaitu mungkin keluar semua. Jadi menurut Pak Kiai itu kelabang. Semua kelabang. Banyak. Waduh. Oke, berarti mungkin ada yang
ngirimnya itu ya mas, ke lapang itu mungkin ya, Iya. di perutnya ya. Setelahnya gimana mas itu keadaan? Setelah itu sudah dikeluarkan dari apa ya, berarti tubuhnya istrinya bos, alhamdulillah dia sudah mulai membaik pak, tidak terjadi hal-hal yang aneh-aneh lagi. Oke. Tapi kan kita kembali lagi ke yang Bu Kasir ini. Oke, Bu Kasir gimana? Bu Kasir, Aku penasaran umurnya berapa mas Bu Kasir itu? Bu Kasir itu sekitar masih 20 Oh masih muda ya, masih muda. 25 tahun. Oke. Masih muda sekali. Setelahnya gimana itu Bu Kasir? Intinya dari bapak pimpinan itu ingin apa ya, menyerang yang membantu Bu Kasir. Berarti Bu Kasir itu otomatis kan dia tidak melakukan sendiri pak, ada yang membantu dari belakang. Bosnya ini mau nyerang gitu. Mau nyerang. Balik berarti bales gitu. Iya. Oke. Selanjutnya gimana itu? Tapi katanya yang paranormal, Yang intinya tadi. bukan yang pertama itu loh Oke. pak. Intinya nggak usah, tidak usah. Mesti intinya sudah, wong istri jenengan sudah sembuh, tidak usah menambah masalah, orang sudah sembuh, jadi biarkan saja, Jangan dibales. jangan dibalas. Oke. Intinya ben nanti ada yang balas sendiri, seperti itu loh pak. Yang oke. penting tugasnya kan sudah selesai, istri jenengan sudah sembuh, sudah nggak perlu dibalas. Ya, alhamdulillah berarti ya. Iya. Udah gitu aja. Setelahnya gimana itu bosnya? Ya kita bekerja seperti umumnya biasa pak, kembali lagi seperti biasa, umum lah, kerja biasa. Oke. Dari Bu Kasir sama Pak pimpinan juga ya biasa. Tapi kan saya juga tidak tahu ini Bu Kasir itu dia dalam hatinya itu sewot apa jengkel setelah dia tahu bahwa ini sudah sembuh. Apa karena dia sudah dituduh gitu ya? Ya Marah mungkin, juga, ya. tapi kemarahan dia itu sedikit, maksudnya apa, kayak disembunyikan itu loh Pak. Timbak gitu. Tidak terlalu vulgar di hadapan saya dan teman-teman. Sampai akhirnya Mas Irul ini kerja di situ gitu. Berapa tahun Mas kerja di situ? Saya kerja di situ cuma 1 tahun Pak, 1 tahun. 1 tahun. Mengalami hal itu. mengalami hal itu. Oke. Setelahnya gimana itu Mas Irul resign? Setelah dengan kejadian seperti itu pun akhirnya pekerjaan jadi mulai sedikit carut marut Pak. Adanya tim audit, terus kita diaudit, ternyata di situ juga ada kesalahan. Oke. Jadi bos saya itu melakukan kesalahan yang cukup fatal Pak, ternyata. Apa itu? Dia di sana diberi kepercayaan untuk berarti menjalankan tugas dari pusat untuk membuka cabang. Oke. Cabang operasi, ternyata dana yang digelontorkan dari pusat itu disalahgunakan. Setelah kejadian Itu berjalannya waktu, waktu Pak, ternyata Mas Irul masih di situ? masih. Masih. Waktu itu. Terus gimana itu? Jadi tim Pecat, audit datang, akhirnya kan dia mengecek Pak. Mengecek ada nggak nasabah-nasabahnya. Dari misal total 60 nasabah, dicek satu persatu Pak itu sama tim audit. Ternyata dari 60 nasabah itu yang benar-benar pinjam cuma ada 3. Oh, fake itu, fiktif. Oh, bisa ya kayak gitu ya Mas. Main duit berarti. Oh, akhirnya gimana tuh bosnya? Setelah ada audit. kecek semua selama 1 minggu full, akhirnya bos saya pun off Pak, di off kan dari pekerjaannya. Dia tadinya menjabat sebagai pimpinan, tapi setelah diaudit dia langsung di off. Dia tidak boleh ikut campur urusan pekerjaan yang ada di kantor yang dia pimpin. Dalam artian dikeluarkan. Nggak dikeluarkan, off. Dia tetap masih di kantor tapi off Pak, tidak boleh ikut campur. Digaji tapi? Ya kalau digaji mungkin udah enggak juga. Udah enggak. Kok aneh ya? Berarti Iya. bukan dikeluarkan, tapi di off saja. Off, iya. Nah, terus tetap di situ. Tetap di situ. Tapi kan itu juga cara halus dari pusat untuk menahan dia Pak, Agar tidak tidak kabur. Karena udah pakai Iya.
Oh gitu ya, udah pakai uang Iya. gitu. Oke, berarti setelah istrinya kena kayak gitu sembuh malah main duit gitu. Itu di saat istrinya mengalami itu ternyata itu sudah berjalan Pak, tapi kan Oh. belum ketahuan. Berjalan udah lama berarti. Udah lama. Udah lama. Iya. Lama istrinya sakit juga itu masih main gitu. Masih. Alhamdulillah ya, berarti itu. Oke. Lalu gimana itu, Mas Irul? Setelahnya? Setelah itu di off ya mungkin nggak cukup lama sih, dia akhirnya bos saya itu berpikir untuk apa saya berada di sini. Saya di sini tuh cuma nggak ngapa-ngapain. Akhirnya dia mulai boyongan Pak. Boyongan itu membawa barang-barang Pindah. mipel ya. Oh, satu persatu Satu gitu persatu. pelan-pelan, oh, biar Pelan-pelan. nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan. Tapi karyawan lain Kang Irul itu tahu sebenarnya, cuma Ada yang kabur tahu, gitu. ada yang tahu, ada yang tahu. Teman saya itu ya bisa dikatakan dia itu tangan kanan bos saya Pak. Oh, Orang kepercayaannya. Oke. Kalau sama saya dia sedikit kayak agak 50-50. Gimana itu? Ya kurang percaya, takutnya nanti saya bocor itu. Oh gitu. Jadi dia punya firasat jika saya membela dia, tapi takutnya saya juga nanti bocorkan sama tim audit. Oke, jadi 50-50 ya. Iya. Oke, istrinya juga akhirnya diboyong. Diboyong semua. Pada akhirnya pergi. Keluar dari kantor itu Pak. Oke. Keluar dari kantor, dia bahkan yang dulunya naik motor Honda gede ya Pak, sekarang cuma pakai motor Revo. Sekarang. Setelah di off kan Oh, itu setelah di off kan. Jadi tim audit akhirnya mengetahui itu. mau tahu. Pertanggungjawaban dari karyawan gimana? Pas ditanyain itu. Pernah kita dari karyawan itu disuruh untuk mengganti rugi Pak. Oke. Iya. Tapi kan saya tetap berontak, saya nggak makan uangnya, masa suruh ganti rugi ya nggak Oh. mau lah. Karena tadi uangnya dipakai Iya. pimpinan. Setelahnya kabur itu, karyawan disuruh patungan. Patungan, nggak mau lah. Nominalnya berapa Mas? Banyak. Ya banyak Pak, 500-an. Juta. Iya. Wow, bisa buat modal ini dan bikin studio. Dan ini oh. Setelahnya sampai sekarang masih dengaran kabar nggak Mas itu pimpinannya gitu? Katanya sih sekarang dia sudah mulai usaha, mungkin udah mulai bener Pak. Dengar-dengar sekarang sudah usaha apa ya, kayak kayu Kalimantan Pak, dagang kayu. Oh, dagang kayu. Alhamdulillah. Sekarang berarti. sudah mulai menata hidupnya dengan benar. Oke. Pernah ketemu Kang Irul? Kalau ketemu nggak pernah, tapi sempat komunikasi. Itu pun juga Oke. udah lama. WA. Telepon, malah Oh, telepon, telepon. lewat telepon. Oke. Sempat ngobrol juga, sempat tanya kabar. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah Mas sehat. Sekarang usaha apa? Saya sekarang dagangan kayu Mas. Oke. Alhamdulillah Pak. Senang dengernya. Oke. Jadi sebenarnya orang baik Mas, bener ya? Sebenarnya dia orang baik Pak. Sebenarnya orang baik. Iya orang baik. Kalau dari pandangan teman-teman saya, bos saya itu seperti kayak salah memilih pasangan. Oh, Seperti itu. istrinya yang tadi sempat Iya. itu. Soalnya Kenapa? dia kepengennya itu hidup. Wah, Oh, high class gitu. sedangkan gaji seorang pimpinan koperasi berapa sih Pak? Oke. Paling besar ya 3-4 juta. Karena dia kehidupannya inginnya ke atas. Oke, mewah gitu. Akhirnya dia melakukan kesalahan dengan menggunakan uang kantor sampai jumlah nominalnya sangat fantastis seperti itu. Oke. Ini seperti ingin pesugihan gitu. Disarankan ke Gemukus ya. Oke, jadi seperti itu ya Mas. Iya. Kisah dari Mas Irul, Kang Irul ini ketika bekerja di mana koperasi. Koperasi sempat mengalami ataupun melihat sendiri ya, saksi hidup lah. Saksi itu Santet itu ada Mas? ada. 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 Santet itu ada ya. Santet ini berarti kayak teluh gitu ya. Iya, Santet, teluh, sihir. sihir. Nah, setahu saya pun dari semenjak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sihir ini sudah ada. Bahkan Rasulullah pun pernah. Nah, Ya, pernah kena teluh itu, kena sihir. Oke, jadi benar-benar santet, hal gaib ini ada dan itu sangat berbahaya. sangat. Oke. Menurutku sendiri sih Mas, kadang kita kan harus
ayo kita dipagarin gaib rumahnya atau depan belakang gitu ya. Menurut kami sih pribadi, tim saya ini sering berdiskusi mengenai buhul, santet, ini kiriman-kiriman ini sihir itu. Alangkah lebih baiknya pagar gaib terbaik itu adalah sholat 5 waktu. Benar. Itu sholat 5 waktu ini pagar yang paling kuat menurut kami. Benar. Jadi mau dukun manapun itu pun nggak bakal bisa nembus kalau memang tingkat keimanan kita Kuat. tinggi gitu, kuat. Jadi baik rencang-rencang seperti itulah kisah yang sudah diceritakan oleh Kang Irul ini mengenai santet yang menimpa salah satu istri dari pimpinan dulu tempat Kang Irul ini bekerja. Jadi dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran dan bisa membuat kesimpulan bahwasanya berawal dari apapun yang tidak baik berujung akan tidak baik gitu ya Mas. Jadi ini awalnya kan saya mempunyai kesimpulan bahwasanya ini gara-gara perselingkuhan gitu. Ya, perselingkuhan, ada main di belakang antara bos dan tadi Bu Kasir sampai akhirnya itu ketahuan gitu kan, dan Bu Kasir ini pun iri itu ya, iri sama istri dari itu, pengen ngerebut posisi itu karena kemungkinan tadi karena mungkin kelihatan uangnya banyak gitu padahal itu main uang. Iya. Harusnya Bu Kasir setelah tahu itu pun nyesal, dia pernah ngirim santet harusnya kalau memang Bu Kasir yang itu loh, itu harusnya nyesal karena itu juga bukan uang yang benar, itu uang dari fakta fiktif mengenai nasabah-nasabah yang fiktif. Baik, berarti benar-benar kita harus ambil pelajaran dari kisah ini. Semoga rencang-rencang ini intinya bisa menyimpulkan sendiri baik atau buruknya suatu hal ini sebenarnya tergantung dari keniatan kita akan memulai semua itu. Niat semuanya itu Mas. Baik, kira-kira seperti itu kisah mengenai santet yang diceritakan oleh Kang Irul. Jadi santet itu benar-benar ada, rencang-rencang. Dan semoga kita semua terhindar dari hal-hal terkutuk, terlaknat semacam itu. Dan semoga kita semua juga terhindar dari godaan setan-setan yang terkutuk. Baik, kira-kira seperti itu. Dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dan salah perilaku dalam membawakan segmen kali ini. Dan saya Sukma Arga dan Kang Irul mengucapkan banyak terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.